بعلومه وأماتنا بأسراره وعن ذواته وبركاته li'annahu karena saat temene uwong iku haitsu lam yakhsha ing dalem sekirane ora khawatir sapa uwong ora khawatir mahdzuron ing perkara kang den wedeni mahdzuron ing perkara kang den wedeni fala darurata mongko ora ana bahaya iku maujud fala darurata mongko ora ana darurat iku maujud ila baqa in najasati maring tetepe najis ila baqa in najasati maring tetepe najis la amma idza khafa anapun ing dalem nalikane khawatir sapa wong zalika ing mengkono-mengkono mahdzurat ya fala yazamuhu mongko ora wajib sapa wong ing izalatul wasfi mutlakon kalawan mutlak. Jadi ketika seseorang memiliki tato atau tai lalat yang dibuat-buat di bagian tubuhnya itu wajib dihilangkan selama tidak khawatir terjadinya hal-hal yang tidak diinginkan seperti kekhawatiran terhadap perkara yang ditakuti pada permasalahan tayamum ya ketika dipaksa menghilangkan nanti tangannya malah rusak sampai menimbulkan kematian kalau dipaksakan dihilangin nanti sembuhnya lama dan seterusnya meskipun dia tidak sengaja wa illam yata'adda bihi meskipun dia tidak sengaja menato tubuhnya karena dipaksa oleh seseorang dia kan tidak sengaja mentato tubuhnya meskipun tidak sengaja atau entah sengaja yang jelas selama tidak khawatir terjadinya hal-hal yang tidak diinginkan ketika dihilangkan maka wajib untuk menghilangkannya karena tadi alasannya termasuk seseorang yang sholat dengan membawa najis karena mentato itu darah yang keluar akibat jarum itu ditusuk-tusukkan ke kulit bercampur dengan adanya tinta yang digunakan untuk menggambar pada gambar tato ini entah sengaja atau tak sengaja selama masih tidak dimungkinkan adanya perkara yang terjadi yang tidak diinginkan ketika dihilangkan ya maka wajib dihilangkan penggambaran tidak sengaja tadi ya karena dipaksa oleh seseorang atau dia masih belum mukallaf mungkin masih belum balik kalau di tato itu ya tidak wajib dihilangkan selama dia tidak khawatir terjadinya perkara yang ditakutkan. Kalau tidak khawatir meskipun dia belum mukallaf ya wajib dihilangkan khilafan halin lain jam'in maring sebagiannya ulama di antaranya ada Imam Subuki itu tidak setuju ketika mentang-mentang itu belum mukallaf terus tidak sengaja berarti kalau ditato namanya belum mukallaf belum balik juga belum tamyiz ya itu tidak setuju beliau karena ketika dia ridho ya sudah berarti wajib dihilangkan meskipun belum mukallaf jadi yang menjadi alasan wajib dan tidaknya dihilangkan itu ketika
ridho atau enggak ridhonya seseorang ditato. Itu menurut beliau. Jadi meskipun tadi adanya tidak kesengajaan ketika mentato, wajib menghilangkan selama tidak dikhawatirkan perkara yang membahayakan. Haitsu lam yasa mahdhuran fala darurata ila baqa'in najasati. Karena ketika tidak dihilangkan, padahal tidak dikhawatirkan terjadi perkara yang tidak diinginkan, ya maka tidak ada alasan madharat untuk menetapkan najis berada pada tubuh seseorang. Dan amma idza khafa dzalika, ketika memang khawatir terjadinya perkara yang membahayakan terhadap tubuhnya, ya maka tidak wajib untuk menghilangkannya. Entah keadaannya mentato itu mutlak, atau maksudnya mutlak itu entah sengaja atau tidak sengaja, itu mutlak. Entah keadaan dia mentato sengaja atau tidak, selama dia khawatir terjadi perkara yang membahayakan tubuhnya atau nyawanya ketika dipaksa menghilangkan, ya tidak wajib dihilangkan tatonya. Maka dia bisa sholat dengan menggunakan tato tersebut dan tidak wajib mengulangnya. Wa yu'falan den ngapura apa an mahal istijmarihi saking panggonan pepere utawa ya peper. Istijmar itu istinja dengan menggunakan batu, itu adalah istijmar namanya. An mahal istijmari saking panggonan pepere wong. Istijmar mang dihajaran kelawan watu aw nahwihi utawa sepadane hajar. Sesuatu yang semakna dengan hajar. Fi haqqin nafsi ing dalem hake awak dhewene wong. Walau ariko senajan to keringetan apa mahal. Senajan to keringetan apa mahal. Jadi seseorang istinja menggunakan batu itu tidak semuanya najis yang menempel di sekitar duburnya atau di sekitar hasafahnya itu benar-benar hilang. Karena menggunakan batu itu tidak sebersih menggunakan air. Karena istinja menggunakan batu tidak seperti sebersih istinja menggunakan air. Mesti ada sisa najis yang tersisa di sekitar tempat keluarnya najis, entah dubur atau lubangnya hasafah itu. Tapi meskipun demikian, meskipun masih ada najis yang tersisa, itu diampuni, dimaafkan bahasanya, tidak masalah. Meskipun nanti mengeluarkan keringat, kan ada najis yang menempel sekitar dubur, terus berkeringat duburnya. Nah, nanti kan akan mengalir itu, akan menyebabkan basah-basah atau becek di sekitar situ, dan nanti menyebabkan najisnya menyebar kemana-mana. Itu nggak masalah, masih diampuni. Malam yujawis ing dalam selagine orang liwati opo arik, orang liwati opo arikun arkun ngliwati safhatahu ing cepitane bokonge wong. Safhah itu bagian sisi dubur yang ketika seseorang itu duduk kelihatan, kalau berdiri tidak kelihatan. Kalau bokong kan alia, kalau bokong atau parokon itu bokong. Tapi nasofha itu adalah bagian yang berada di sisi kiri dan kanannya dubur. Kalau seseorang duduk itu kelihatan dari bawah, tapi kalau berdiri nggak kelihatan. Ya termasuk bagian daripada pantat, cuman lebih punya nama sendiri sofha, karena seperti itu keadaannya. Nah selama tidak melewati itu, keringat yang keluar
yang membawa najis di sekitar duburnya akibat bekas dari istinja menggunakan batu, itu nggak masalah. Kalau melewati sofa, ya maka tidak boleh, harus dibersihkan. Kalau dipaksakan untuk sholat, nggak sah sholatnya. Aw hasyafatahu utawa hasyafae wong. Aw hasyafatahu utawa ing hasyafae wong. Atau selama tidak melewati hasyafahnya seseorang, maka tidak masalah. Nek melewati hasyafahnya orang, maka ya wajib dibersihkan. Kalau tidak dibersihkan, sholat ya tidak sah sholatnya. Hasyafah itu bagian kelamin laki-laki yang terlihat ketika seseorang habis melaksanakan khitan. Kalau belum dikhitan nggak bakal kelihatan. Ketika sudah dikhitan, maka yang nampak itu adalah hasyafah namanya. Kenapa kok najis, sisa-sisa najis yang ada di sekitar hasyafah dan dubur itu dimakruh? Ya lima syaqqati jetina bidzalika krana angele utawa berate ngedawi mengkono mahal istijmarihi walau ariko. Zalika mengkono mahal istijmarihi walau ariko. Atau langsung bisa kamu rujukan kepada lau ariko. Lima syaqqati jetina bidzalika krana angele atau berate atau payae ngedahi mengkono ariko. Ma'ahilil iktisori sertane oleh ringkes halal atau boleh maknanya oleh ringkes istinja alal hajari ing atase watu. Alal hajari ing atase watu. Karena syariat memperbolehkan istinja menggunakan batu tanpa menggunakan air sekalipun. Ketika istinja itu boleh menggunakan air, boleh menggunakan batu atau sesuatu yang semakna dengan batu, ya maka nggak masalah. Kenyataannya istinja menggunakan batu itu masih menimbulkan sisa-sisa najis yang ada. Itu adanya perintah, kesunahan, keafdalian ketika seseorang istinja terlebih dahulu menggunakan batu. Setelah itu baru menggunakan air. Karena setelah menggunakan batu ada sisa-sisa najis yang tidak ikut dibersihkan, yang lembut sekali, sampai tidak bisa terbersihkan kecuali dengan menggunakan air. Maka setelah menggunakan batu, afdolnya menggunakan air. Kalau afdolnya iktisor, ya menggunakan air, bukan menggunakan batu. Kalau menggunakan batu itu iktisor yang hukumnya sebatas boleh saja, tidak afdol. Afdolnya tetap menggunakan air. Amalau hamala, anapun lamun to gendong sapa musolli, lamun to gendong sapa musolli mustajmiran ing wong kang istinja utawa peper kelawan watu. Au hamilahu utawa gendong wong kang gendong mustajmir orang yang melakukan istinja menggunakan batu, itu mustajmir. Itu digendong oleh orang yang sholat. Atau orang yang satu menggendong orang lain, cuman orang yang dia gendong itu menggendong orang yang yang istinja menggunakan batu. Maka fa inna sholatahu mongko sak temene sholate musolli utawa hamilun orang yang membawa musolli iku tabatul batal apa sholat. Ketika sholat dia menggendong anaknya. Nah, anaknya tadi istinjanya menggunakan yang masih kecil, menggunakan batu. Otomatis ada sisa-sisa najis yang belum bisa dibersihkan. Ketika yang sholat itu anaknya, nggak masalah dimakfu. Tapi yang satu orang tuanya, dia menggendong anaknya, maka termasuk orang sholat dengan keadaan menggendong seseorang yang membawa najis, tidak boleh, batal sholatnya.
la hajata krana ora onone kebutuhan iku maujud ilahi maring musolli atau ilahi maring hamlil mustajmir. Tidak ada tujuan untuk kenapa menggendong seorang tadi. Wa mislu lan iku mumpamani lau hamala mustajmiron au hamilah hamlu qairin utawi gawa manuk dimangfadihi kang iku tetep ing dalam tembuse toir, mungkin lubang duburnya toir. Iku tetep ing dalam mangfate najasatun utawi najis, yang mana di sekitar lubang untuk mengeluarkan kotoran burung tersebut itu ada najis. Maka ketika dia sholat membawa burung tidak sah. Kamazbuhin lan perkara kang den beleh, hewan maksudnya yang disembelih. Kamazbuhin lan hewan kang den sembelih. Wamayitin lan bangkai qahirin kang suci, bangkainya manusia atau bangkainya apa, ikan atau belalang. Lam yadhur kang ora suci apa batinuhu jerone mayit abidatin lan endok maziratin kang rusak bian hakama gambare atau ini bian hakama sebab yento oleh ngukumi sapa ahlul khibrati. Ahlul khibrah cara ning kene dokter hewan atau mungkin orang-orang yang paham tentang perteluran itu ahlul khibrah. Kalau mono ahlinya sapa ahlul khibrah ahli ini menghukumi anang saat temene mazkur minal baido wa mayyit amadhu iku layak di ujung ini ana sak temene kelakuan wae sepurone ana sak temene kelakuan biar hakama sebab oleh yen to ngukumi sapa al khibrati ahli khibrah ana yang sak temene kelakuan iku layak di ora bakal mendatangkan, ora bakal teko minha sangking baido, ora bakal teko apa farofun piye. Ketika telur tersebut sudah dikatakan telur yang tidak sehat, artinya tidak bisa menimbulkan anak, tidak bisa mengeluarkan anak karena telur yang rusak, ya maka tidak bisa dianggap sesuatu yang najis karena termasuk membawa perkara yang najis. Sholat membawa bangkai yang suci, cuman manfaatnya atau dalamnya itu belum dibersihkan, atau hewan yang disembelih karena masih ada darahnya, meskipun dagingnya suci tapi darahnya itu masih najis hukumnya. Atau burung yang lubang untuk mengeluarkan kotorannya masih ada najisnya, tidak boleh, maka tidak batal salatnya, tidak sah. Wa khabathin lan najis bikorurotin ing dalem botol walau rusisat senajan to den tutup rapet, lamun to den tutup rapet apa alai yang atase khobas atau membawa botol yang di dalamnya ada najisnya dan kemudian ditutup rapat. Lah meskipun ditutup rapat, dia termasuk membawa perkara yang ada najisnya. Semua perkara tadi, mulai dari burung, mulai dari bangkai suci yang dalamnya masih ada najisnya, telur yang sudah rusak tidak bisa menimbulkan anak atau anak ayam atau anak-anak burung lah, atau
atau hewan yang disembelih tidak bisa dibawa ketika sholat karena lin najasati krono najis, lin najasati krono najis. Fi khilafi hamil hayy, kelawan bedani nggawa wong urip, kelawan nggawa wong urip atau hiri kang suci apa hayy, atau hiri kang suci apa hayy, atau hiril mangfadi, atau hiril mangfadi kang suci dalam tembuse, atau hiril mangfadi kang suci dalam tembuse. Berbeda ketika membawa seseorang yang sudah suci duburnya, kemudian ujung hasafahnya sudah suci. Anak kecil misalkan, anak kecil digendong ketika sholat. Nah terus keadaannya sudah dibersihkan, duburnya tidak istinja menggunakan batu tapi menggunakan air, hasafahnya ujungnya sudah dibersihkan, maka tidak masalah ketika dibawa ketika sholat. Lah kalau permasalahan najis yang ada di dalam perutnya, kotoran yang ada di dalam perutnya, itu nggak bisa ditawar lagi sudah. Oh namanya manusia seperti itu, tidak dijadikan alasan membawa najis, membawa orang yang ada najis di dalamnya. Beda dengan permasalahan botol tadi. Memang aslul khilqah kedadiannya terus kayak ono kuwi menungso, gak iso mau dibersihkan. Wa antinin lan sangking tanah liat, wa antini syari lan sangking tanah liate utawa endute dalan, lan sangking endute dalan, alladzi rupanetin syare tayakona kang dadi yakin sapa uwong najasa tahu ing najise tin asyar. Jadi ketika ada tanah atau lumpur yang ada di jalan, yang jelas-jelas dia tahu sekali, tahu betul kalau itu najis, karena mesti ada ayam yang di situ, biasa digunakan untuk lewat ayam, dan mereka membuang kotoran di situ. Terus hujan, akhirnya kan campur dengan air, dengan tanah yang ada di situ. Lah kok sampean liwat nyiprat, nah itu hukumnya tetap najis, cuman dimakruh, tidak masalah. Wa ini khtalata senajan to campur apa tinus syarek dinajasatin kelawan najis mughalladatin kang mughalladha. Meskipun sudah tercampur dengan najis mughalladha, misalkan seperti daerah Sumatera ya, apa di daerah Kalimantan yang mungkin masih banyak ditemukan hewan-hewan yang menimbulkan najis mughalladha, anjing atau babi. Mereka biasa di kebun, biasa aktivitas di kebun yang mana tidak lepas dari namanya najis mughalladha di tempat-tempat yang dia lalui. Kok nanti nyiprat ya tidak masalah, dimakruh. Alasannya dimakruh li usri tajannubihi karena angele ngedoi tin asyar, li usri tajannubihi karena angele ngedoi tin asyar. Wa inna ma yufa yang pasti ini den makruh apa amma saking tin syarek ya ta'adzaru kang dadi angel, ayat ta'asaru tegese kang dadi angel apa al-ihtirazu rekso anhu sangking ma ghaliban ing dalam kamar. Jadi alasan dimakruhnya tadi karena sebatas sulitnya untuk menjaga dari perkara tersebut pada umumnya. Kebanyakan seperti itu, sulit untuk dijaga. Wa ini ikhtalato wa yakhtalifu lan beda-beda lan beda-beda al ma'fu anhu, najis yang dimakfu itu beda-beda bil waktu sebab waktu, wa maudhi'i lan panggonane ma'fu, wa maudhi'i lan panggonane ma'fu anhu minas saubi saking kelambi wal badani lan pakaian. Beda-beda najis yang dimakruh di badan itu yang apa, najis yang dimakruh di pakaian itu yang seperti apa.
terus waktu kapan dan tempatnya di mana, itu mempengaruhi hukum dima'fu atau tidak. Fayu'fa mongko den ngapura apa fiddaini ing dalem serampatnya sendal warijdi lan sikil dima'fu zamanasyita'i ing dalem mangsane rendeng, zamanasyita'i ing dalem mangsane penghujan. Dima'fu amma saking perkara-perkara layu fakang ora den apura apa anhu saking ma tilkumi ing dalem lengan kelambi wal yadi lan tangan wal zairi lan serampate sendal warijdi lan sikil zamanas saifi ing dalem mangsa ketiga. Ketika jalan tersebut becek terus campur dengan najis, ketika terciprat ke pakaian atau ke sendal atau ke kaki, itu tidak dima'fu ketika pada saat-saat musim kemarau. Nek musim penghujan ia dima'fu. Ini yang membedakan. Ama idzalam ya'sur anapun nalikane ora angel apa tajannubu ngedoi tinis syare fala yu'fa maka ora den ngapura apa anhu saking tinis syare. Kalaupun itu sudah tidak sulit lagi untuk menjaga, ya maka tidak dima'fu kalau terkena. Misalkan di tempat-tempat yang mungkin di perkotaan yang jauh dari jalan yang namanya jalan becek, karena sudah tertata rapi kotanya, sulit ditemukan jalan yang tidak sehat, yang tidak baik, apalagi ditemukan kotoran-kotoran yang berserakan yang ada di atas tanah, kotorannya hewan, dan ketika hujan itu bercampur, itu sedikit sekali lah. Kalau seperti itu tidak dima'fu. Dima'funya di kebanyakan daerah, kalau sekarang mungkin bisa tergambarkan di daerah pedesaan pada umumnya. Kalladzi kaya dene tinisare, kalladzi kaya dene tinisare yung sabu den mangsake sapa sahibu wong kang duweni alladzi lisak toten krono tiba au kabawatin utawa kejungkel au qallati tahafudin utawa au qillati tahafudin utawa sidike ngreksa. Disamakan dengan permasalahan ini. Nek sulit untuk menjaga maka dima'fu, tapi nek gak sulit gak dima'fu. Nek terjadi di masa-masa kemarau tidak dima'fu, nek di masa penghujan itu dima'fu. Itu ketika seseorang terjatuh ke tempat yang ada tanah liatnya, yang ada lumpurnya yang bercampur dengan najis. Itu bisa dima'fu, juga bisa tidak, tergantung keadaan atau situasi dan kondisi. Wa kharaja lan kejaba bitini kelawan atin, kelawan lumpur. Kejaba apa ainun najasati kahanane najis atau zatiyai najis. Tapi kalau sing nyiprat ke pakaian atau ke sendal atau ke bagian kaki, itu najisnya itu sendiri, bukan kok tanah yang tercampur dengan najis, tidak, tapi najis itu sendiri, ya maka nggak dima'fu, tetap najis. Fala yu'fa mongko ora den ngapura apa anha saking najasa. Wabit tayakuni lan kejaba kelawan lafat tayakuni najasatihi, tayakuni najasatihi kejaba apa ma perkara lau gharabat lamun tong lindih, lau gharabat lamun tong lindih ala dhanni ing atase penyara. Fa inna mongko sak temene tinis syare iku tahirun suci lil asli krana hukum asali. Berbeda masalahnya ketika najis ya, ketika tanah yang tercampur dengan najis yang menyiprat ke badannya atau sandalnya atau kakinya seseorang, itu sebatas persangkaan saja. Dia menyangka kalau tanah yang ada di sini dan telah menciprat ke bagian tubuhnya itu mungkin, nah, dia menyangka najis, tidak yakin, tidak tahu betul, cuma persangkaan saja, ya maka enggak dihukumi najis ketika menciprat ke bagian tubuhnya, karena hukum asalnya jalan itu adalah suci. Nah kalau sudah benar-benar tahu, yakin
sudah tahu, dia tahu betul, maka ya yakin berarti ya itu dimakfu. Tapi kalau najis cuma dimakfu. Tapi kalau dia masih persangkaan saja, sebatas persangkaan, tidak dihukumi najis, dihukumi suci. Syaratnya najis tadi itu adalah ketika yang menciprat itu adalah tanah yang bercampur dengan najis. Yang kedua syaratnya adanya keyakinan kalau tanah itu bercampur dengan najis. Lah nek sing nyipat kuwi najise, ya maka tidak dimakfu. Utawa yang ada itu sebuah persangkaan bukan keyakinan, ya maka tidak najis hukumnya. Wa yufalan den ngapura apa andar kitu yuri saking telake pira-pira manuk. Saking telake pira-pira manuk. Di ngapura fil masjid ing dalam pira-pira masjid. Masjid itu kadang-kadang atapnya digunakan untuk sarang atau tempat persembunyian burung-burung, sehingga kadang-kadang tidak jarang ditemukan kotorannya yang di atas, yang menempel di atas lantainya. Wa in kasura hale senajan taake apa dari tuyur, cuman itu semuanya dihukumi najis, bener najis, cuman dimakfu. Kok iso lima syaqatil ihtirazi krana angel reksa anhu saking darkit tuyur, karena sulitnya menjaga itu tersebut. Malamnya ta'amat ing dalam selagine ora sengaja sapa wong almasya ing lumaku alai ing atase darkit tuyur min ghairi hajatin saking tanpa onone butuh, saking tanpa onone butuh. Au yakunu taw ana apa darkit tuyuri, huwanya darkit tuyuri amumasu utawa kang bersentuhan ing darkit tuyur ana iku rotban teles. Beda masalahnya ketika kotoran yang ada di masjid, kotoran burung-burung yang ada di masjid itu ketika seseorang sengaja, ya, kalau tidak sengaja dia lewat, mungkin mau jamaah, terburu-buru agar tidak ketinggalan rakaat pertama, terburu-buru loh, dia merasa menginjak sesuatu, ternyata kotoran yang ada di masjid, ya najis, cuma dimakfu. Kalau dia tidak sengaja, kalau sengaja, misalkan dia tahu ada kotoran banyak di depannya, dia baru tahu kalau itu dimakfu, sudah dia injak saja, nah itu sengaja, berarti nggak bisa, tetap dihukumi najis dan tidak dimakfu. Atau keadaan lantai itu basah, kalau diinjak, ya maka tidak dimakfu. Atau keadaan kotorannya itu masih basah, tidak kering, masih basah, ya nggak dimakfu, berarti tetap najis dan harus dihilangkan, nggak bisa dibawa sholat. Atau yang basah itu adalah kakinya seseorang yang menginjak, mungkin habis wudhu kakinya basah, ya benar kotorannya itu kering, lantainya kering, tapi karena dia injak, posisi basah kakinya menjadi masalah, wajib dihilangkan, tidak bisa dibawa ketika sholat, tidak termasuk perkara yang dimakfu. Dhahiru kalami jam'in utawi pertelone pengendikane golongane ulama, basor rohalan mus menjelaskan, lan mus nyeplosake bihi kelawan dhahiru kalami jam'in, mensorihkan sapa ba'da ashabina sebagiannya pira-pira ulama kita, sebagiannya pira-pira ulama atau sahabat kita, utawi dhahire pengendikane ulama iku ana sak temene kelakuan iku layu fa ora den ngapura apa anhu saking darkit tuyuri, ora den ngapura fi saubi ing dalem pakaian wal badani lan badan mutlakon kelawan mutlak, wabihi lan kelawan dhahiru keliru, wabilan kelawan la yufa'anhu fi thawbi wal badani mutlaqan jazama mantep sinten al imam Izzuddin Yusuf al Ardabi, pengarang kitab Anwar. Al imam Izzuddin Yusuf al Ardabi mantep fil Anwari ing dalam kitab Anwar. Lakin qadiyatu
Artinya mantap itu menegaskan hukumnya seperti itu. Tidak ada hukum mahfu untuk pakaian dan badan yang terkena dengan kotoran burung, entah basah atau tidak salah satunya atau kering semuanya, yang jelas tidak ada hukum mahfu. Sudah mantap sekali beliau Syekh Izzuddin Yusuf Al-Ardabili dalam kitabnya Al-Anwar. Lakin qadiyatu tasbih, tetapi ne taterapane, tetapi ne tuntutane, lakin qadiyatu tasbih asyaikhain al-afa'an, lakin qadiyatu tasbih, lakin tetap qadiyatu tasbih, tetapi ne taterapane, keserupaane, ma fil anwar utawa la yu'fa anhu fis saubi. Ini wae. Lakin qadiyatu tasbih syaikhaini. Hanya pada dhamir ya, saya keliru. Lakin qadiyatu tasbih syaikhaini, tetapi ne tuntutane tasbih Imam Nawawi lan Rafi'i, tuntutane al-afa ing ma'fu anhu saking zakit tuyuri, bil af'i kelawan ma'fu anti syari'i saking endute dalan, anti nisya ini tak perlu menang. Bismillahirrahmanirrahim. Wa bilan kalawan la yufa'anu fi sawbi wal badani mutlaqan jaza mantap sinten Izzuddin Yusuf Al-Ardabili fil Anwari ing dalam kitab Anwar. Beliau menegaskan dalam kitab Anwar, lakin qadiyatu tasbih syaikhain, tetapi ne tuntutane nasbiye Imam Rafi'i lan Nawawi nuntut al-afwa, tetapi ne utawi tuntutane nyerupaake ne Nawawi lan Rafi'i al-afwa ing ma'fu anhu saking zarkit tuyuri, diserupakan bil afwi kelawan ma'fu, nuntut al-afwa anhu ing hukum ma'fu zarkit tuyur, disamakan bil afwi kelawan ma'fu anti nisyari saking ndute dalan. Utawi tuntutan tasbihnya beliau kedua Imam Rafi'i dan Nawawi iku al-afu ma'fu, ama saking perkara ya surukan angel apa oleh tirazu ngerso anhu saking maghriban ing dalam kaprai. Jadi ngene, kalau melihat zahirnya pendapatnya segolongan ulama fikih dan juga sebagian sahabat, sebagian ulama kita mensorihkan kalau dzarkit tuyur itu tidak ada hukum mahfu ketika berada pada pakaian dan badan secara mutlak. Dan hal seperti itu sudah tegaskan oleh beliau Syekh Al-Ardabili dalam kitabnya Al-Anwar. Cuman tuntutannya Imam Rafi'i dan Imam Nawawi menserupakan permasalahan di atas, permasalahan tadi dengan makfunya tanah liat yang bercampur dengan najis yang berada di jalan. Itu dimakfu ketika itu terciprat ke sebagian badan. Itu disamakan dengan itu. Karena kenapa? Karena tuntutan kalam beliau, tuntutan pendapat beliau atau pemikiran beliau bahwasanya hukum ma'fu itu ada bagi perkara-perkara yang sulit untuk dijaga, sulit untuk dijauhi, yang masyaqqah ketika untuk dijauhi atau dikerjakan. Pada umumnya nek kuwi masyaqqah ya sudah hukumnya ma'fu. Jadi maksudnya setiap najis atau perkara yang tercampur dengan najis, setiap perkara yang tercampur dengan najis kok sulit sekali untuk dijaga, tidak mungkin ada peluang untuk lolos dari hal tersebut, maka hukum ma'fu itu dapat diberlakukan. Itu qadiyatu tasbihi syaikhain.
Imam Rafi'i dan Imam Nawawi. Beliau sepakat. La wa amma damul basarat anapun utawi getihe kukul utawa pira-pira penting kukul atau penting-penting yang ada di kebanyakan ada di wajah, cuma kadang ada di bagian badan. Utawi lafat basarat iku bi fathil musallasati kelawan fathai sak kang den titik telu. Utawi lafat basarati iku jam'u bisratin jam'e lafat bisratin bisukuniha kelawan sukune musallasa bisukuniha kelawan sukune musallasa wahya utawi basarat iku khurajun penting saghirun kang cilik wadamul damamililan getihe pira-pira wudun wal furuhilan pira-pira catu atau luka ail jirohati tegese pira-pira luka utawa catu wal kayhulan nanah wasadi tulan. Kalau nanah itu berarti umum masih putih toh, tapi kalau sodid itu nanah yang sudah bercampur dengan darah. Ya nanah misalnya darah, nah kan sel darah putih, nah darah kan sel darah merah yang keluar itu. Artinya yang jelas darahnya komplit ada semuanya. Nanah uwo bahasanya, nanah yang bercampur dengan yaitu air yang biasa. Kadang kan seseorang yang biasanya kena penyakit gude, kadang itu mengeluarkan cairan yang sakit itu. Nah itu namanya adalah koi. Lah kok putihnya itu putih budak, kadang campur dengan kemerah-merahan atau kekuning-kuningan, itu dinamakan sodid. Wasadidilan nana uwo wa tawi sadid iku maon cairan rokikun kang tipis, putih bening ora putih budak, mukhtalitun kang bercampur apa ma bidamin kelawan getih, audamun utawa getih, mukhtalitun kang campur apa dam bikoin kelawan mana. minha wasati itu lan nana uwa minha sangking kuru wal kuruhu wal kaihu wasati itu wal kuruh lan pira-pira luka utawa catu al jirohati tegese pira-pira luka wal kaihu utawi nana wasati itu lan nana uwa wa huwa ma'un raqiqun mukhtalitun bidamin au damun mukhtalitun biqahin iku minha utawi kaih wasadid iku minha tetep setengah sangking kuru ai minal kuruhi tegese setengah sangking pira-pira luka utawa cati wadamul baraghithi lan getihe pira-pira merutu utawa nyamuk wal qamlan tumo wal ba'udilan lamuk mime hewan kecil yang terbang itu wal baktilan tinggi wanawi lan sepadane ba'ud bakti damul baragit wal qamali min kulli ma saking sekabehane kewan serangga berarti ya serangga min kulli ma saking sekabehane serangga la nafsa kang ora ana getih lahu kang iku tetep keduwene masailatun kang mili yang tidak memiliki darah yang bisa mengalir. Pokoknya serangga-serangga yang kecil itu. Wa mau diolah hijamati lan panggonane cantuke uwong, cantuk bekam lan panggonan cantuk bekame uwong. To wa mau diolah hijamati lan panggonane cantuk bekam. Wong ora enek. Wal fasdilan cantuk jepret. Wa wani mudzubabilan kotorane laler utawa teleke laler, telek yang padat. Aerosuhu tegese tae laler, wa bagrul khufasilan uyuwe lawa, wa suhulan teleke lawa. Wa salasul baulan besere uyuh, wa damul istihadhah lan gede istihadhah ma'ul kuruh lan banyune
na banyune pira-pira catu wan nafaqati lan pira-pira penting al mutaghayyiru kang sudah berubah apa rihuhu ambune ma'ul kuruhi wan nafaqati fayufa mongko den ngapura apa angkali lidalika saking sithike mengkono damul basarat wa damamil wal kuru ila akhiri kabeh mah apa angkali lidalika saking sithike mengkono damul basarat ila akhiri wa kasirihi lan akeh dzalik wa kasiran akeh dzalik mbok sithik mbok akeh perkara kabeh dhuwur kuwi mang hukumnya dimakfu anal mu'tamadi miturut ing atase kaul kang den gawe tetangga. Kenapa kok dimakfu li umumil balwa krana umume coba bihi kelawan dzalik illa idza farasa kejaba nalikane gelar sapa wong asauba ing pakaian utawa ing dodot utawa ing klambi alladzi rupane saop fihi kang iku tetep ing dalem saop zalika utawi mengkono-mengkono zalika te mengkono-mengkono kuwi damul basar ila akhirih al ma'fu anhu kang den ngapura al ma'fu anhu kang den ngapura aw hamalahu utawa nggawa sapa wong hu ing saub digawane mang li ghairi daruratin maring sakliyane darurat aw hajatin utawa hajat wa shalla lan salat sapa wong fihi ing dalem saub fayu fa mongko den ngapura apa an qalilihi saking sithike dzalik utawa sithike ya dzalik wae duna kasiri ora akeh dzalik idla masyaqqata krana ora ana kepayahan iku mewujud ora ana sesuatu yang berat kita janubi ing dalam ngadoi kasiri ing dalam ngadoi kasiri dikhilafi ma kelan bedani perkara laula bisa lamun to nganggo sapa wahu ing sawu nganggone mang li gorotin krana tujuan sahihin kang sahihin kang sohe kata jamulin artinya tidak karena sakit dia menggunakan pakaian tersebut dalam keadaan sehat kata jamulun kaya dene maca fa innahu mangka saat temene dzalikal ma'fu anhu iku yufatin apura hatta an kasiri sehingga saking akeh zalik atau zalikal ma'fu anhu. Nek tadi kan semua tadi dimakfu entah sedikit atau banyak kecuali ketika berada pada pakaian yang mana terkena sebagian dari beberapa perkara di atas itu beda hukumnya dimakfu ketika sedikit dihukumi tidak dimakfu ketika itu banyak karena kenapa? Karena alasannya tidak ada masyakkah untuk menjauhinya atau membawanya dalam keadaan tanpa adanya hajat atau darurat ya maka dimakfu ketika sedikit ketika banyak maka nggak dimakfu ketika itu nanti dipakai karena tujuan untuk untuk darurat yang sahih maka dimakfu meskipun itu banyak yang menempel wa mahal afi utawi panggonane ngapura fi jami ma dzukira ing dalam sebagiane perkara dzukira kang den tutur apa ma wallahu